Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar malam hari ini hadiratnya memenuhi setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, dimana kami boleh masih diberikan kesempatan untuk kami Mezbah doa di malam hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh nyata. Yang percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas setiap kami dimanapun kami berada pada malam hari ini. Biar kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau Allah yang peduli setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan, yes, yang kita hadapi. Percaya tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti. Engkau mempedulikan setiap keadaan kami. Kami percaya Tuhan ada di sana. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli, Allah mengerti, peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kami. Engkau tak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau selalu memegang tangan kami. Bahkan di saat kami jatuh, Engkau pun mengangkat kami, bahkan menggendong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, kesetiaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan dari hari ke hari. Terima kasih, mari sama-sama naikkan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu. Terima kasih ya
ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Allah mengerti. Mari dengan segenap hati, segala persoalan yang kita hadapi tak pernah akan pernah Dia tinggalkan. dibiarkannya. Ku Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Makasih Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan setiap kehidupan kami. Oh Yesus, yang kita ada tak akan pernah dibiarkannya. Oh Yesus, biarkan ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau yang pedulikan, Kau Allah yang mengerti. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yes, kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama, sebab aku percaya. Oh Yesus, kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan. Dengan iman kami, oh Yesus, yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan yang selalu digenapi di hidup kami. Percaya ya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita, sebab aku percaya. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, namun karena firman-Mu, percaya firman-Mu ya dan amin. Ku percaya bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Kau sediakan Firman-Mu ya dan amin. terbaik dari Terima kasih Yesus, terima kasih sebab aku percaya bukan karena melihat, karena melihat, namun karena namun firman karena firman-Mu yang selalu yang selalu digenapi. digenapi. Amin, amin. Mari dengan iman. Percaya Bukan karena melihat, namun karena firman firman-Mu tiada pernah tiada berubah. pernah berubah. Sebab aku percaya Percaya bukan karena melihat, karena melihat, namun karena namun karena firman ya Tuhan yang selalu digenapi. percaya, kami percaya, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman Karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya bukan karena melihat, Karena melihat, yes, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Oh, ku percaya Tuhan, bukan karena Ya. melihat, namun karena namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang Percaya ya kepada-Mu Yesus, Kau sediakan yang terbaik. terima kasih ya Tuhan. Pada waktu-Mu kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Lebih dalam, lebih sungguh kami mau nyatakan yang terjadi dalam hidup. Segala yang terjadi di hidupku, Janji-Mu, janji Tuhan Engkau yang menghidupkan setiap menghidupiku selalu. kami percaya. Ku yakin, Amin. percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan, janji Tuhan menghidupiku. menghidupiku selalu. Amin. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. selalu. Ku yakin, Ku yakin, Tuhan
percaya Ada waktunya Tuhan. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Dengan sungguh hati kami percaya. Oh, Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan itu yang menghidupkan setiap kami Tuhan. Selalu Ku yakin, amin, percaya ada waktunya Tuhan. Oh, Semua akan indah pada waktunya. kami percaya Kau sediakan yang terbaik Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Amin. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami. Oh, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan amin, menghidupiku selalu. Ku yakin amin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh ada di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Bapak, kami boleh Engkau bawa semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, mengenal rencana-Mu, bahkan mengejar perkenanan-Mu. Lewat firman Tuhan kami belajar Tuhan untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami ya Roh Kudus, buat kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur ya berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan sama-sama ya mendengarkan kesaksian terlebih dahulu ya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Saya bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Beberapa hari yang lalu tensi saya selalu rendah di bawah 100/70. Akhirnya saya membeli obat di apotik tapi tidak ada perubahan. Lalu saya coba cari di YouTube. Ya, di YouTube dikatakan minum air garam. Saya lakukan 1 hari saya minum 1 gelas. Ya, walaupun garamnya tidak terlalu banyak. Setelah minum 2 hari, tiba-tiba ketika bangun pagi, bangun tidur istri saya nanya kepada saya, "Kamu mau sarapan apa?" Saya kaget karena saya tidak bisa berbicara. Akhirnya saya minta untuk ditensi tekanan darah saya. Ternyata tensi saya naik menjadi 131/90 ya. Aduh, saat itu saya tidak bisa bicara dan istri saya minta untuk ayo berdoa, bernyanyi, berdoa, bernyanyi. Saya lakukan dan saya ingat ya, ternyata waktu itu istri saya punya obat syaraf. Saya minta lalu saya minum dan puji Tuhan sekitar 30 menit kemudian saya bisa berbicara kembali. Namun jari-jari tangan saya masih kaku semua. Saya terus berdoa kepada Tuhan, akhirnya setelah sore hari saya sembuh total dari gejala stroke. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib ya. Saya mau berterima kasih juga buat Ibu Debbie yang selalu terus ya berusaha ya melayani Mesbah Doa. Saya juga selalu ikut Mesbah Doa setiap malam ya. Puji Tuhan ya, dan saya saat ini sudah disembuhkan Tuhan. Saya selalu berusaha Bu untuk ikut Mesbah Doa. Ya, saya mengucap syukur, Tuhan Yesus memberkati, amin, amin, amin. Wow, saudara ya.
Hati-hati saudara ya, jangan sembarangan melakukan hal-hal yang ya tidak sesuai dengan petunjuk dokter ya. Jadi bapak ini mengalami tensi yang rendah 100/70. Sebenarnya kalau tidak ada pengaruh apa-apa ya enggak apa-apa ya, cuma ya makan saja, makan yang bisa menaikkan tekanan darah ya, tetapi jangan minum air garam. Jadi bapak ini lihat di YouTube ya, disuruh minum air garam. Hanya 2 hari bapak melakukan itu, tiba-tiba bangun pagi tidak bisa bangun lagi, tidak bisa berbicara lagi. Ya, dan tensinya naik menjadi 131/90. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan mencari-cari ya, hanya cari-cari di internet. Ya bagaimana cara menyembuhkan ini lalu dilakukan tanpa konsultasi dengan dokter. Untung Bapak nggak kenapa-kenapa, puji Tuhan. Ya lewat doa akhirnya Tuhan menyembuhkan. Ya sekarang sudah normal semuanya, sudah bisa bicara kembali ya. Semua karena pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi hati-hati ya, jangan melakukan hal-hal yang itu di luar ya daripada anjuran dokter, sangat berbahaya. Untung Bapak masih bisa selamat ya, sadar. Ya, jadi banyak-banyak hari-hari ini berhikmat ya, jaga pola makan dan berolahraga saudara ya. Iya, terima kasih kesaksiannya Pak, luar biasa, Tuhan menyembuhkan. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara. Kemarin kita sudah baca bagaimana Elia, dia mengalami depresi yang sangat berat ketika mendengar bahwa ya Isabel, istri Raja Ahab, akan membunuh dia. Dia baru mengalami sebuah mujizat yang besar, mengalami bagaimana Tuhan menurunkan hujan, dia dapat mengalahkan 450 nabi Baal, tapi ketika mendengar ancaman dari Isabel, dia menjadi stres, putus asa, ketakutan dan kecewa. Namun Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan mengirim malaikat untuk menyediakan makanan. Elia beristirahat sejenak, lalu dia pergi ke Gunung Horeb. Gunung Horeb bicara tentang tempat Tuhan menampakkan diri. Ya, Tuhan menampakkan diri ya, dan di sana bicara tentang hadirat Tuhan. Saudara, ketika engkau lelah, engkau takut, engkau kecewa, jangan lari kepada siapapun, tapi larilah kepada Tuhan ya. Iya, kita lanjutkan sekarang ya, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu. Ya, dikatakan Elia itu ditanya sama Tuhan. Dia bilang, ya aku ini bekerja dengan giat, sementara orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabi-nabimu. Dia berkata, orang Israel membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Mereka membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang, kata Elia. Dan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka juga ingin mencabut nyawaku. Ayat yang ke-11, lalu firman-Nya keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Saudara, kita lihat ya, ketika Elia melarikan diri dari kejaran Isabel dalam keadaan takut, ya, putus asa, kecewa,
Dia pergi bersembunyi di dalam satu gua. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Tuhan berkata kepada Elia, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Saudara, ya kalau kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan itu tahu ndak Elia itu ngapain di situ. Ya, Tuhan tuh tahu. Tapi Tuhan itu datang dan bertanya kepada Elia. Tuhan berfirman, ya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dan Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam." Ya, dia bilang, "Karena orang Israel itu sudah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, bahkan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang tinggal." Elia mengira bahwa dialah satu-satunya orang yang tersisa yang masih tetap setia kepada Allah. Dia menyaksikan pengadilan raja, ya, dan jabatan imam menjadi rusak di tengah pemerintahan Raja Ahab. Setelah mengalami kemenangan besar di Gunung Karmel, Elia harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam keadaan takut, kecewa, putus asa, tawar hati, kesepian, Elia berpikir bahwa hanya dia sendiri orang yang masih mencari Tuhan. Dan dia lupa bahwa masih ada orang-orang lain yang tetap setia selama terjadi kejahatan di tengah bangsa Israel. Saudara, ketika kita ini tergoda untuk berpikir bahwa kitalah orang satu-satunya yang menderita, atau hanya kitalah yang mengalami begini, hanya kita yang begitu, ya. Jangan lupa saudara, di luar sana ya masih begitu banyak orang juga mengalami hal yang sama. Elia mungkin berpikir, ya, tinggal aku lagi melarikan diri, aku kecewa, aku stres. Ya, tinggal aku sendiri nih di dalam pelarian. Jangan merasa paling menderita, paling sendiri. Jangan merasa paling paling lah, sehingga itu akan menambah kekecewaan kita. Elia berkata, tinggal aku sendiri nih yang hidup, ya. Aku sendiri ini yang menderita, akan ditekan. Aku sendirilah yang begini, aku sendirilah yang begini. Orang kalau iba diri, dia merasa masalahnya paling berat, masalahnya paling, ya, yang semua paling. Tapi kita percaya dan kita belajar saudara untuk melihat bahwa Elia lupa bukan dia satu-satunya orang yang masih percaya kepada Tuhan. Ya, jangan pernah berhenti dan jangan menyesali diri. Ya, jangan tergoda untuk berpikir Andalah yang paling menderita, Andalah satu-satunya orang yang paling kesepian, paling stres, paling tertekan. Pergumulanku paling berat, pergumulanku paling ini. Dan itu adalah satu perasaan yang bisa mematikan iman. Ya, mari kita percaya bahwa Tuhan itu setia dan kita harus kembali bangkit untuk melihat ada satu tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita tidak boleh berhenti. Apalagi menyesali diri, ya. Elia menyesali diri, kasihan pada diri sendiri. Dan itu akan memperlemah, ya, iman kita. Yakinlah bahwa sekalipun, ya, kita ini mungkin saat itu merasa sendiri, tapi Tuhan itu ada dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan Dia menyertai orang-orang yang mau bekerja bagi Dia dan bekerja giat bagi Dia, saudara, ya. Lalu Tuhan berkata, ya, berfirmanlah Tuhan, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu angin besar yang kuat, ya, membelah gunung-gunung batu, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Lalu gempa terjadi, ya, tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Segera sesudah Elia mendengar, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dengan pedang, ya, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput daripada pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah kepada Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara, ya, ada angin datang, ada badai datang. Ya, Tuhan tidak ada di dalam angin badai itu, angin besar itu. Tuhan tidak ada di dalam gempa itu. Ada api yang datang, tapi Tuhan juga tidak ada dalam api itu. Tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi datang. Tuhan berbicara kepada Elia. Untuk kedua kalinya Tuhan tanya lagi, ya, apa kerjamu, hai Elia? Ya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Kenapa Tuhan bertanya sampai 2 kali? Karena Tuhan tahu Elia itu di situ bersembunyi, dia dalam keadaan ketakutan. Ya, Tuhan bertanya lagi dan kembali jawaban iba diri, dia katakan, aku di sini, aku ini sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan bahwa dia sudah bekerja segiat-giatnya. Apakah Tuhan gak tahu kita bekerja giat bagi Tuhan? Tuhan tahu. Lalu dia ulangi, dia bilang, tinggal aku sendiri yang hidup, semua nabi-nabimu sudah dibunuh oleh pedang, dan orang Israel sudah memberontak daripada engkau, meninggalkan engkau. Dan tinggal aku sendirilah yang tinggal, dan nyawaku hendak dicabut oleh mereka. Sekali lagi Elia iba diri. Dia menunjukkan lagi bahwa dia yang paling menderita, dia yang paling gini. Lalu Tuhan bilang, kamu keluar sekarang. Ya, keluar, pergi urapi. Ya, Tuhan suruh urapi. Ya, kamu urapi di sana, kembali ke Damsyik. Ya, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dan Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja Israel. Ya, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Dan Tuhan berkata, masih ada ternyata di sana, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Ternyata masih ada 7.000 orang yang setia kepada Tuhan. Ya, yang Elia pikir sudah tidak ada lagi orang yang setia kepada Tuhan. Ternyata masih ada 7.000 orang. Dan orang-orang yang setia kepada Tuhan itu pasti akan mendapat perlindungan. Tuhan bilang tidak akan ada yang tersisa. Karena kalau ada orang yang tidak mati kena pedang Hazael, maka dia akan dibunuh oleh Yehu. Kalau tidak mati oleh pedang Yehu, maka akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi Tuhan bilang, aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yaitu mereka yang tidak sujud menyembah kepada Baal, yang tidak menciumi Baal, yang setia hanya kepada Tuhan. Masih ada 7.000. Saudara, kita lihat, Elisa mengetahui bahwa dalam suara yang berbisik, ya, suara lembut itu adalah suara Allah. Dia menyadari bahwa Allah tidak menyatakan diri dalam cara-cara yang angin badai, yang api, yang ini, yang itu, yang ini, ya, tetapi dalam angin sepoi-sepoi saja. Artinya apa, saudara? Kebangunan rohani bukan hanya terjadi ketika ada KKR. Kebangunan rohani terjadi bukan hanya ketika orang ditumpang tangan jatuh, ya, tetapi kebangunan rohani terjadi ketika Tuhan hadir dengan hal-hal yang sederhana, hanya angin sepoi-sepoi saja. Ya,
Dan dikatakan di sana Allah meminta Elia untuk pergi urapi ya orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan jadi raja Aram, jadi raja Israel, bahkan yang akan menggantikan dia menjadi nabi, yaitu Elisa. Ya, dan Tuhan menyuruh Elia mengurapi Elisa, nabi akan menggantikan dia. Tugas Elisa adalah bekerja di Israel, kerajaan utara, untuk menolong pemimpin bangsa itu kembali kepada Allah. Ya, pada waktu ini kerajaan selatan diperintah oleh Yosafat, seorang raja yang setia kepada Allah. Ya, dan Tuhan memilih masih ada ternyata di sana ya 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan, yang tidak ya mencium Baal dan mengabdi kepada Baal, tetapi menunjukkan ya iman dan loyalitas mereka hanya kepada Tuhan yang hidup. Ya, karena itu saudara, kita belajar malam ini dari kisahnya Elia, biar kita juga mau terus setia kepada Tuhan, jangan pernah merasa sendiri, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mengingatkan kami lewat firman Tuhan untuk kami selalu menyadari bahwa kami tidak pernah sendiri. Bukan kami sendiri yang mengalami masalah yang berat. Bukan kami sendiri yang paling menderita. Kami tahu Tuhan setia dan adil, tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan yang kuat menopang kami. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, berkati semua mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Biarlah Tuhan anugerah-Mu turun atas setiap kami, bangkitkan iman kami di tengah pergumulan yang kami hadapi. Kami sadar bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar daripada masalah kami, dan Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya itu Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit, biar kesembuhan boleh terjadi. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Terjadilah sesuai iman-Mu. Berkati yang sedang mengalami masalah-masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga turut menolong, dipertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan rumah tangga, suami yang belum bertobat, istri, anak-anak yang belum bertobat. Tuhan pulihkan kembali agar setiap keluarga boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang berusaha hari-hari ini ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan tahu hati kami, Tuhan, yang ingin keluar. Setiap mereka yang menjerit, Tuhan, dari dosa-dosa kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, obat tidur, obat penenang, yang terikat dengan ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, amarah, tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami dilepaskan. Biarlah kami hidup menjadi orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Kami juga berdoa mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, biar hujan pertobatan tercurah, ada orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, beri rasa takut akan Tuhan. Kami berdoa di tengah masa politik hari-hari ini, biarlah Tuhan Engkau pilih seorang pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Anugerah Tuhan turun atas semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Biarlah anugerah Tuhan melimpah, pertobatan terjadi, sehingga orang boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan hari ini. Biarlah turunlah kiranya rahmat, anugerah, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kami semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kami, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara, shalom dan Immanuel.